selamat datang di program podcast kesayangan kalian, Grup Hub. Bersama saya Netanya dan teman-teman saya. Aku Aryan. Aku Longga. Aku Regi yang akan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi di ngobrol singkat kita kali ini kita bakal ngobrolin topik menarik yaitu parenting. Loh, jadi hari ini kita mau latihan jadi orang tua gitu kan? Enggak dong, bukan dong ya. Jadi topik kali ini itu kita lebih berfokus pada bagaimana sih model pengasuhan orang tua terhadap seorang anak sampai anak itu tuh bisa membangun sebuah perspektif dan konsep dirinya gitu. Waduh, dalam banget ya. Jadi kan kalau sering banget dengar bahwa anak itu adalah anugerah, tapi kenyataannya nggak semua anak-anak merasa bahwa mereka ada anugerah bagi dunia, khususnya bagi keluarga mereka. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku pribadi itu benar sih. Karena aku sering tuh ketemu sama orang yang murung karena masalah keluarga. Melihat aktivitas mereka dan cara mereka berkomunikasi dengan teman-temannya, aku jadi ngerti sedikit bahwa emang pola asuh orang tua terhadap anak itu berpengaruh. Benar sih. Benar. Iya sih, tapi kayak kalau menurutku nih biasanya anak-anak yang kayak gitu tuh dalam tanda kutip ya, itu tuh biasanya nganggep tempat atau perilaku atau lingkungan yang menerima mereka, yang yang lebih open ke mereka dibandingin orang tuanya itu tuh sebagai tempat pelarian atau comfort zone mereka buat nyari kasih sayang yang gak mereka dapat dari orang tua mereka tadi. Nyari rasa nyaman gitu. Benar, jadi kayak ya pelarian deh, benar kayak gitu. Kayak gimana ya? Jadi kayak ini nih yang baru-baru ini semacam ngetren gitu, naik gitu di Twitter, di TikTok juga yang kayak budaya mungkin ya perempuan zaman sekarang yang kayak dalam tanda kutip lagi nih ya ngalungin pos, ngerokok, dugem, minum, gitu, ya kan. Terus tapi jadi perdebatan tuh netizen di base Twitter, dan giliran ditanyain nih ada yang kayak emang kenapa sih kok kayak gitu, itu jawabannya tuh rata-rata kan nggak semua keluarga itu cemara. Gitu. Nah ini juga relate sih ke aku, karena dulu memang bokap itu dasarnya udah keras. Jadi kecil tuh sering banget ya kalau kena gesper kabel tembaga dan hal-hal yang lain-lainnya itu udah kayak biasa lah dulu waktu kecil. Dan itu ya memang jadi rasanya gimana ya, kayak orang bilang rumah itu adalah tempat ternyaman buat tinggal, tapi menurutku sendiri emang nggak semua juga orang mikir mungkin rumah ada tempat ternyaman. Aku sendiri pun jujur mungkin ya cara menghindarinya itu ya dengan mungkin nongkrong sama temen-temen, ngobrol di luar, main apapun lah itulah, dibanding kayak ngobrol berdua sama nyokap atau bokap di rumah gitu sih. Jadi kayak cari distraksi gitu ya. Iya. Bener-bener ini juga ada tren yang udah banyak diikutin, yang pernyataan beban keluarga. Teman-teman pasti itu udah baca di pendengar kita masing-masing ya. Itu udah jadi salah satu bukti konkret bahwa gak semua anak bisa merasakan kasih sayang sama gitu. Nah, ya memang ya kalau kita dengar sih itu jadi sebuah pelajaran bahwa emang pola asuh orang tua terhadap itu emang seberpengaruh itu. Kalau yang ini nih ya, itu menurutku sih relate ke aku, karena jujur aja nih serius gimana ya ngomongnya, kalau misalnya ditanyain orang tua tuh strict kah kayak gitu tuh, dibilang strict banget tuh juga enggak, tapi dibilang ngebebasin terus yang kayak penuh kasih sayang kayak iya nggak apa-apa sayang kayak gitu juga enggak. Kayak jadinya tuh agaknya nih ya, aku juga nggak tahu pasti, tapi menurutku sih dari yang aku alamin tuh ini tuh bikin pengaruh yang gede gitu, jadi kayak ke personalitiku, jadi perspektifku ke dunia ini gitu lah secara luas. Kayak gimana ya, buat ngambil keputusan, buat ngambil langkah selanjutnya tuh cenderung ragu-ragu gitu, kayak dari yang sesepele itu sampai ke yang segede itu. Contohnya nih milih jurusan kuliah itu juga nggak yang sepenuhnya mauku, masih kayak emang nggak apa-apa ngambil ini, emang masih mikir, masih kayak ragu-ragu ngambil, padahal kan ya ibaratnya aku udah dewasa gitu. Kayak ini juga nih kadang-kadang tuh aku suka mikir kalau misalnya aku tuh udah been through a lot gitu, kayak aku layak kok buat nyisihin waktu, buat nyisihin uang, buat nyenengin diri sendiri. Tapi gak jarang juga aku tuh mikir kalau misalnya
waduh aku ini nyusahin banget ya, aku ini beban banget ya, aku ini layak nggak sih ada di keluarga ini, kayak gitu. Berarti kayak jadi serba salah gitu ya, susah mengambil keputusan Iya, nggak sih? Iya. Betul. Jadi kayak banyak pertimbangan Iya, mau ngambil benar-benar. keputusan. Ya, jadi teman-teman, apa yang diomongin sama Aryan tadi itu tuh merupakan akibat dari pola asuh yang namanya fearful model. Jadi di mana pola asuh ini itu apa ya, kayak seorang anak itu jadi kayak cenderung takut, mereka tuh jadi cenderung kayak yang apa ya, kayak merasa rumahku ini bukan rumah yang nyaman lagi. Itu tuh karena mereka tuh sering banyak dapat yang namanya perlakuan atau mungkin lihat perlakuan yang kurang mengenakan di masa lalu. Kayak misalnya contohnya kayak gini nih, dia hidup di satu rumah, tiap hari dia selalu lihat orang tuanya cekcok dan segala macam. Terus akhirnya orang tuanya amarah-amarah, semuanya dilampiaskan ke anak itu gitu. Atau juga misalnya kasusnya kayak Aryan tadi, di mana mama sama papanya tuh udah pribadi yang keras dari sananya, kasar dari sananya gitu. Jadi ya kena gasper, kena kabel kawat dan segala macam, itu tuh kayak ya udah diterima-terima aja gitu. Nah ini nih yang menyebabkan seorang anak itu jadi tumbuh sebagai anak yang penakut, yang mereka tuh pasti akan cenderung cari rasa nyaman, rasa aman ke lingkungan-lingkungan yang akhirnya ya kita anggapnya itu kayak lingkungan yang toksik gitu. Kalau yang relate sama Regi sih kayaknya masuk tipe anxious sih. Karena emang pernyataan beban keluarga ini somehow menimbulkan banyak kecemasan. Sampai bisa dibilang kata-kata anak zaman sekarang overthinking nggak sih? Sampai membuat overthinking dan lain-lain, dan sampai overthinking ini jadi membuat konsep diri mereka jadi karena terlalu relate nih overthinkingnya kayak gitu. Benar sih, tapi soalnya kayak yang harus kita ingat juga ini pola pikir atau apa ya, perspektif anak-anak dari pola asuh A ke anak-anak yang pola asuh B, misalnya kayak anak-anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang atau ya bisa dibilang pola asuh secure, itu tuh pasti punya pandangan yang beda ke anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang anxious atau tadi fearful itu tadi. Avoidant juga. Benar. Itu sih. Ini jadi selalu ramai juga, ini balik lagi ke base Twitter ya, pasti ada aja tuh reply yang bilang kayak, oh ternyata ada ya teman-teman atau orang-orang yang hidup di lingkungan atau mendapatkan perlakuan seperti itu di lingkungannya gitu. Terus akhirnya di reply sama banyak orang, di like sama banyak orang, ya kan jadi hit tweet, di reply sama atau di quote sama orang banyak 450 kayak gitu. Benar sih, benar. Emang ya zaman sekarang ya, paling kayak zaman-zaman kita itu ya mau nggak mau kita harus belajar dan peduli sama hal-hal yang namanya ya mental health, parenting, dan juga kita juga harus ya namanya ya kayak belajar berkomunikasi baik dengan orang-orang di sekitar kita, karena itu salah satu alternatif yang bisa kita lakukan untuk membangun dan mengkonsepsi diri kita. Ya lagian juga kan kita harus berdampingan dengan itu semua kan, jadi ya harus ngikutin, iya benar, ngikutin patternnya gimana. Yap, jadi pada intinya teman-teman semuanya kita juga harus mulai belajar sih cara menghargai dan menyadari kondisi kita di lingkungan sekitar kita, karena emang sekarang tuh udah nggak bisa dipungkiri lagi bahwa pola asuh dan pertumbuhan seseorang tuh bisa mengaruh juga dari keluarga, cara mengasuhnya gimana, dan juga apa ya, keluarga ini kan lumayan dibilang sensitif ya. Topiknya sensitif. Iya, sensitif juga. Betul sih, tapi lagi nih ya, maaf dari tadi tapi yang harus kita ingat itu kita ini kan juga ya bisa dibilang calon orang tua ya buat anak kita nanti. Yang harus kita ingat, yang harus dicamkan itu ya kita juga ya itu tadi benar yang diomongin sama lo, ya kita harus aware, kita harus tahu pola asuh, karena sesepele apapun perlakuan kita ke anak, cara kita membesarin anak, kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan ke anak kita nanti itu tuh berpengaruh besar ke perspektifnya dia ke dunia, cara dia konsep diri sendiri ke waktu dia nanti udah dewasa. Cara dia memperlakukan orang lain juga Benar, ya. Pasti juga. Waduh, nggak terasa ya guys, kita udah di ujung episode hari ini. Dan itu artinya pembahasan parenting pada episode kali ini harus berat. Besar harapan kami semua bahwasanya pembahasan kita di episode kali ini itu bisa menginspirasi, bisa memantik semangatnya teman-teman buat lebih aware lagi nih, belajar buat lebih aware sama yang namanya parenting, mental health,
dan juga konsep diri ya. Tapi jangan sedih, nantikan episode-episode selanjutnya dari Grup Cup yang pastinya bakal bahas tentang topik-topik komunikasi interpersonal yang gak kalah menarik dari kali ini. Apalagi yang mau disampaikan, kayaknya itu aja. That's all from us. Thank you for watching and ขอบคุณ